Benih Rahasia Sang Pewaris episode 71. Shira yang hampir tak sadarkan diri duduk di dalam mobil yang dikiranya milik Rianita. Ia memegang dahinya dengan tangannya untuk menahan sakit kepala yang menyiksa sambil berkata ke arah kursi pengemudi. "Rianita, antar aku ke hotel terdekat. Aku tidak mau pulang." Ia tidak ingin ayah dan anaknya melihat dirinya dalam suasana hati yang buruk, dan jika mereka melihatnya, ia akan bersyukur karena tidak membuat mereka takut dengan sisi dirinya ini. Sebuah suara menjawab dari kursi pengemudi, "Apakah ada yang merawat anakmu?" "Ayahku ada di rumah," jawabnya patuh. Ia pun merasa makin pusing ketika mobil melaju, dan ia pun segera terjatuh di jok lagi. Saat Kenzo menunggu lampu lalu lintas berubah hijau, dia meraih ponsel Shira dengan jari-jarinya yang panjang dan mengirim pesan kepada Adam atas namanya bahwa ia akan menghabiskan malam bersama seorang teman. Balasan cepat Adam bahwa dia tidak perlu khawatir tentang Leon datang segera setelah Kenzo mengirim pesan tersebut. Shira mungkin tidak waras, tetapi dia masih mampu berpikir dan merasakan emosi. Shira mulai bergumam dalam keadaan mabuk kepada pengemudi, "Rianita, biar ku beritahu sebuah rahasia. Kenzo itu bajingan. Dia pria yang sangat jahat." Kenzo terdiam sesaat karena terkejut karena wanita itu memaraminya di belakang. Tetapi Kenzo segera memiringkan kepalanya ke arah wanita itu dan bertanya, "Jadi, apakah kamu menyukainya? Atau apakah kamu membencinya?" "Aku membencinya." Suaranya terdengar seperti dia hampir menangis. Kenzo terhibur melihat betapa mabuknya perilaku wanita itu dan mencoba menyelidiki lagi. "Kamu bilang kamu membencinya meski kamu mabuk karenanya." "Aku tidak minum karena dia. Aku akan jadi idiot jika menyukainya," Shira bergumam dan menggerutu dalam keadaan mabuknya. Kemudian, dia tergagap lagi. "Aku benci dia. Dia bisa menyukai siapapun yang dia mau. Itu tidak ada hubungannya denganku." Shira tampaknya tidak tahu apa yang sedang dikatakannya dan dia sama sekali tidak tahu di mana dia berada. Mobil itu hanya dipenuhi dengan suara-suara seperti "bajingan", "sampah", dan "aku tidak ingin melihatnya" sebelum keheningan tiba. Dia tampaknya sudah tertidur saat itu. Kenzo agak patah hati. "Aku pasti telah menyakitinya kali ini," pikirnya. Saat mereka berhenti di lampu merah lagi, dia menoleh untuk melihat sosok yang tergeletak di jok belakangnya sebelum mendesah, "Maaf, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak menghukummu dengan hal bodoh seperti itu." Ia mengantar mereka ke sebuah hotel milik keluarga Adinata, dan begitu ia menggendong wanita mabuk itu ke lobi hotel, manajer hotel itu segera memberi mereka akses ke kamar presidensial. Kenzo membaringkan Shira dengan lembut di tempat tidur empuk sebelum mengulurkan tangan untuk menyingkirkan beberapa helai rambut di dahi Shira. Kemudian, ia mengecup kening Shira. "Tidurlah dengan nyenyak. Aku akan menjelaskan semuanya saat kamu bangun." Tepat saat Kenzo meletakkan selimut padanya, mata berkaca-kaca itu terbuka menatapnya. Shira pikir dia bermimpi tentang Kenzo lagi. Pikirannya begitu dipenuhi Kenzo selama 2 hari ini sehingga dia pikir apa yang dilihatnya adalah mimpi lain yang pernah dialaminya. "Pergi, pergi, aku tidak ingin kau ada dalam mimpiku lagi." Setelah mengatakan itu, Shira mengulurkan tangan untuk menepuk dahinya sendiri beberapa kali. Seolah-olah dia bisa membuatnya menghilang dari pandangannya dengan melakukan ini.
Kenzo tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika Shira tiba-tiba mulai menamparkan dirinya sendiri dan Kenzo dengan cepat menariknya ke dadanya untuk menghentikan tangannya yang memukul-mukul. "Apa yang membuatmu memukul dirimu sendiri?" tanyanya. Kecantikannya sungguh menakjubkan meski tubuhnya lemah di dada pria itu. Dengan rambut hitam acak-acakan, sudut matanya dan kulit putih di wajahnya telah diwarnai dengan semburat merah muda karena alkohol. Pikirannya memberinya ide saat tatapannya mengikuti ujung hidungnya ke bibir merahnya dan ke tulang selangkanya yang indah. Namun, malam ini, dari semua malam, adalah malam di mana Kenzo tidak bisa menyentuhnya. Wanita pemarah ini mungkin akan mematahkan lehernya keesokan paginya jika dia menyentuhnya lagi tanpa izinnya. Kenzo menundukkan tubuhnya hingga wajahnya hanya berjarak kurang dari 2 inci dari Shira sebelum ia berkata dengan suara pelan, "Aku salah, Shira. Bisakah kamu memaafkanku? Aku tidak menyukai Bella. Aku menyukaimu." "Kau berbohong," bantahnya sambil menggertakkan gigi, mata merahnya melotot ke arahnya. Kemudian, Kenzo memegang wajah wanita itu di antara kedua telapak tangannya. "Aku tidak berbohong." Suaranya terdengar sangat tulus. Shira perlahan mengerjapkan mata ke arah pria yang berada dalam jarak napas darinya. Melihat wajah tampannya, dia tidak bisa tidak mengakui alasan mengapa begitu banyak wanita jatuh cinta padanya. Dia memiliki wajah yang tidak akan pernah membuat siapapun bosan meski melihatnya setiap hari. Tatapan mata menawan di matanya membuat napas Kenzo memburu saat menatapnya. Pandangannya kemudian jatuh ke bibirnya yang merah muda dan montok. Bibir itu tampak seperti mengundang Kenzo untuk menempelkan bibirnya di bibir wanita itu. Pengendalian diri dan nalarnya yang selama ini dibanggakannya lenyap dalam kepulan asap. Ia tak ingin menahan diri lebih lama lagi dan mulai mendengarkan detak jantungnya sembari perlahan mencondongkan tubuhnya. Wanita itu mengerjap-ngerjapkan mata padanya sebelum rasa tidak nyaman tiba-tiba menyerangnya saat ia mengeluarkan suara tersedak. Begitu saja, Shira mulai dengan susah payah melemparkan makan malamnya malam ini ke dadanya. Mata Kenzo terbelalak mendengar itu dan dia cepat-cepat menepuk punggungnya dengan lembut untuk membantunya muntah dengan lebih nyaman. Kenzo tidak dapat menahan perasaan kesal karena ia bertanya-tanya apakah dirinya begitu tidak menarik secara visual hingga ia mulai muntah setelah melihatnya. Bahkan saat itu, wanita itu tidak berniat untuk berhenti. Dia menundukkan kepalanya untuk memuntahkan isi perutnya sendiri sebelum berbalik dan muntah di lantai samping tempat tidur. Shira muntah begitu banyak setelah dia menghabiskan makan malamnya. Setelah selesai, dia berbaring lemah di tempat tidur dengan wajah pucat menghadap ke bawah sebelum dia pingsan. Kenzo membuka bajunya dan menelepon bagian resepsionis untuk memberitahu mereka agar memberinya kamar lain. Seorang petugas segera datang untuk menangani prosedur tersebut dan ketika ruangan lainnya siap untuk digunakan, Kenzo menggendong Shira yang kini tak sadarkan diri ke ruangan baru. Beberapa pelayan muda tersipu malu saat melihatnya. Mereka meninggalkan ruangan setelah membantu Kenzo dan Shira berganti kamar, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dalam hati tentang betapa tampan dan berototnya dia. Dia tampak seperti tokoh utama yang baru saja keluar dari novel. Kenzo membersihkan diri di kamar mandi besar di kamar presidensial sebelum dia membawa wanita di sofa itu ke dalam. Melalui pikirannya yang hampir tidak sadar, Shira agak menyadari bahwa ia sedang berendam dalam air hangat di 1 detik dan di tempat tidur empuk di detik berikutnya.
Shira begitu lelap dalam tidurnya sehingga ia mungkin tidak ingat telah menutupi Kenzo dengan isi perutnya. Kenzo duduk di sofa dan menatap wanita yang sedang tidur itu dengan mata predator. Meskipun Shira ditutupi selimut, dia tetap menggoda tanpa henti. Di sisi lain, Bella telah kehilangan tidur nyenyak malam ini. Dia tidak hanya gagal merayu Kenzo, dia juga cukup bodoh untuk mengungkapkan sisi tersembunyinya kepada Shira. Itu adalah salah perhitungan di pihaknya. Di tengah malam, Shira begitu haus sehingga ia tidak memanggil siapapun dan apapun secara khusus. "Air, aku mau air." Pria di sofa itu langsung membuka matanya dan melangkah ke tempat tidur. Setelah mendengar apa yang diinginkannya, dia segera mengambil segelas air hangat dan memberikannya kepadanya sambil menggendongnya. Shira menolak untuk membuka matanya sepanjang waktu. Setelah minum air, dia tiba-tiba bersandar pada kehangatan pelukannya sambil melingkarkan lengannya di pinggangnya. Dia kemudian membenamkan wajahnya di dada pria itu sambil tertidur. Melihat itu, Kenzo meletakkan gelasnya dan membelai rambut panjangnya sebelum menundukkan kepalanya untuk mencium keningnya. Ia enggan melepaskannya. Dia terus tidur dalam pelukannya sepanjang sisa malam hingga sinar matahari pertama menyinari ruangan. Saat Shira terganggu oleh kecerahan di kelopak matanya, dia mengerutkan kening sebelum akhirnya membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah jubah mandi putih dan dia perlahan mendongak. Dia tampak sedang memeluk seseorang. Dia merasa seolah-olah tersengat listrik saat itu juga. Dia segera menarik tangannya dan berseru, "Kenapa kamu di sini?" Ribuan pikiran mulai melayang di kepalanya saat itu. Bukankah aku datang ke hotel bersama Rianita? Mengapa aku terbangun dengan Kenzo di pelukanku? Di mana Rianita? Shira menundukkan pandangannya dan melihat bahwa dirinya telah berganti pakaian dan mengenakan jubah mandi. Shira merasa tidak memakai apapun selain kain putih yang lembut itu. "Pakaianku? Siapa yang mengganti pakaianku?" tanyanya terbata-bata. Karena tidak punya pilihan lain selain berbohong, Kenzo menjawab, "Kamu muntah tadi malam. Kamu diganti pakaiannya oleh Direktur Rianita." Kenzo tidak tahu apa yang diharapkan jika dia memberitahu Shira bahwa dialah yang mengganti pakaiannya yang kotor. Shira langsung menutupi dadanya dengan kedua tangannya dan bertanya dengan tatapan curiga, "Kenapa kamu ada di kamarku? Di mana Rianita?" Direktur Rianita pulang untuk beristirahat. "Aku yang bertanggung jawab untuk menjagamu sekarang," jawabnya dengan suara rendah. Tatapan tajamnya kemudian beralih ke jubah mandi yang dikenakan Kenzo sebelum jantungnya seolah berhenti sejenak. "Kamu?" Shira tergagap. "Kenapa kamu memakai jubah mandi? Apakah Rianita ada di sini tadi malam?" tanyanya panik. "Apakah Kenzo yang memakaikanku jubah mandi ini?" Kenzo kemudian mengingatkannya dengan santai. "Kamu muntah di sekujur tubuhku." Ketika Shira mendengar itu, pipinya mulai memanas. Dia samar-samar ingat muntah, tetapi dia tidak ingat apa atau siapa yang muntah. Dia tidak punya pilihan selain mempercayai Kenzo untuk saat ini. Dengan suara dingin, dia menegurnya sambil menoleh ke arah lain. "Aku tidak butuh bantuanmu untuk mengurusku. Kamu bisa pergi sekarang." "Sebelum aku pergi," katanya dengan tenang, "aku ingin menjelaskan tentang rumor yang beredar tentang aku dan Bella selama 2 hari ini."
Kenzo tidak ingin kesalahpahaman ini terus berlanjut. Tidak perlu, tidak perlu. Karena tidak ingin membuang-buang waktu untuknya memberikan alasan, Shira membuka selimut dan bangkit dari tempat tidur. Meski ditolak, Kenzo tetap berkata, "Percayakah kamu jika aku bilang kalau rumor itu palsu?" Genggaman Shira pada bagian depan jubah mandinya mengencang saat itu dan dia tersenyum. Dari saat dia memberikan bunga dengan sepasang gelang pasangan kepada Bella hingga saat dia berjalan keluar dari restoran bersamanya, bagaimana mungkin semua yang telah dia lihat dengan mata kepalanya sendiri itu palsu? Terima kasih sudah menjagaku sepanjang malam, tapi aku tidak peduli siapa yang terlibat dalam rumor tentangmu. Aku pulang sekarang. Shira mulai mencari tasnya setelah mengatakan apa yang dikatakannya. Namun, pria itu tidak mungkin membiarkannya pergi. Kenzo berdiri dan mencengkeram pergelangan tangannya, dan Shira yang sudah pusing dengan cepat jatuh ke pelukannya. Wajahnya memerah karena marah saat dia menatap pria yang tak kenal ampun itu. "Kau jangan pernah berpikir untuk pergi kemanapun sebelum kamu mendengar," perintahnya sambil memeluk erat gadis itu. Nada bicaranya yang mendominasi membuat Shira menggertakkan giginya sambil berkata dengan geram, "Apakah aku punya pilihan untuk tidak mendengarkan?" "Tidak." Kenzo menatap Shira lekat-lekat sebelum bertanya tanpa basa-basi. "Kalau begitu, jawab pertanyaanku dulu. Kenapa kamu menjemput Leon bersama Gilang pada hari Rabu? Apa aku pernah terlintas di pikiranmu saat kamu menghabiskan waktu sendirian dan menggodanya? Kamu bahkan tidak mau repot-repot mengangkat teleponku saat kamu bersamanya, ya?" Shira membeku saat mendengar kata-katanya. Ia tidak menyangka Kenzo akan tahu bahwa ia pergi bersama Gilang untuk menjemput Leon dari sekolah. Mengenai teleponnya yang tidak diangkat, Shira sebenarnya telah mematikan teleponnya ketika dia menelepon. Dia tidak meneleponnya kembali setelah itu karena dia merasa tidak perlu melakukannya. Kenzo melanjutkan pembicaraannya sebelum Shira sempat merespons. "Itulah sebabnya aku sengaja memberikan Bella seikat bunga keesokan harinya. Aku dengan sengaja tidak mengklarifikasi rumor itu. Aku juga sengaja pergi ke restoran tempatmu berada untuk mempertemukan kita. Selain itu, aku sengaja memanggilmu ke kantorku untuk melihat pesanan gelang pasangan itu. Semua tindakan ini karena aku merasa cemburu padamu dan Gilang. Aku hanya ingin menghukummu karena membuatku marah. Kamu mengerti?" Shira merasa bingung setelah mendengar penjelasan Kenzo. Dia sendiri memulai rumor tersebut hanya karena saat itu Gilang dan aku menjemput Leon bersama, dan setelah itu dia tidak mengangkat teleponnya. Apa maksud Kenzo? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.